Assalamualaikum Sampurasun. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut atau RTL Pendidikan Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik berbasis GEDSI. Bagian 1. Informasi tugas dan investasi. Dan perkenalkan, nama saya Sukail, jabatan Operator Sumber Daya Air, Unit Kerja UPTD PAPRJJ Wilayah 7. Judul tugas, penyusunan dokumen rencana aksi, perbaikan layanan, dan pencegahan maladministrasi di lingkungan UPTD Pengelolaan Air, Penataan Ruang, Jalan dan Jembatan Wilayah 7, Dinas PUTR Kabupaten Cirebon. RTL ini menjadi bagian dari program pendidikan pencegahan maladministrasi pelayanan publik berbasis GEDSI yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sumber daya air secara inklusif dan transparan. Bagian 1, profil layanan. Jenis layanan utama UPTD Wilayah 7, rekomendasi teknis atau rekomtek, pemanfaatan SDA, layanan penertiban rekomendasi teknis untuk izin pemanfaatan sumber daya air dan saluran irigasi, meliputi verifikasi lapangan, peninjauan lokasi, dan penertiban dokumen rekomendasi sesuai ketentuan dinas. Tanggap darurat, aduan kerusakan infrastruktur pengairan, layanan respon cepat terhadap laporan kerusakan tanggul dan saluran irigasi, mencakup koordinasi tingkat penilaian kedaruratan dan tindak perbaikan. Bagian 1, identifikasi masalah, potensi maladministrasi yang teridentifikasi, penundaan berlarut pada survei lapangan rekomtek, pemohon rekomendasi teknis seringkali mengalami ketidakpastian kapan petugas lapangan atau datang melakukan verifikasi lokasi. Akar masalah, faktor sistem, belum ada penjadwalan survei terintegrasi yang transparan, dan faktor SDM, keterbatasan personil lapangan dibanding luas wilayah kerja UPTD Wilayah 7. Pengabaian aduan kerusakan skala kecil, respon terhadap laporan kerusakan saluran irigasi sekunder dari petani kecil cenderung lambat dibanding aduan dari korporasi besar atau proyek komersial. Akar masalah, faktor raspras dan sistem tidak adanya kategorisasi tingkat kedaruratan yang objektif pada sistem penerimaan aduan. Bagian 2, strategi pencegahan atau penguatan pengawasan layanan. Atasan langsung Kepala UPTD melakukan evaluasi mingguan terhadap jumlah berkas permohonan rekomtek masuk yang sudah dilakukan peninjauan lapangan melalui dashboard kinerja, memastikan setiap berkas diproses sesuai batas waktu yang ditetapkan. APIP atau Inspektorat melakukan pengawasan berkala atas kepatuhan terhadap jangka waktu penertiban rekomendasi teknis sesuai standar pelayanan minimal atau SPM. Dinas memastikan akuntabilitas dan konsistensi pelayanan. Koordinasi dengan Ombudsman, UPTD akan berkoordinasi dengan Ombudsman apalagi terhadap sengketa pemanfaatan air atau sempadan saluran yang berlarut-larut, melibatkan kelompok masyarakat, adat atau petani lokal yang tidak kunjung selesai lewat mediasi internal. Bagian 2, mekanisme pengaduan, kanal dan prosedur penanganan pengaduan. Kanal pengaduan saat ini, nomor hotline WhatsApp UPTD, kotak pengaduan di kantor UPTD Wilayah 7, aplikasi SPAN atau lapor pemerintah provinsi atau pusat. Prosedur laporan masuk perspektif terlapor. 1. Laporan aduan maladministrasi dicatat oleh petugas pengelola pengaduan UPTD. 2. Kepala UPTD menertibkan surat penugasan klarifikasi kepada operator SDA petugas lapangan yang dilaporkan. 3. Operator SDA selaku pihak terlapor diberikan kesempatan 3 hari kerja untuk menyusun kronologi kejadian disertai bukti foto, catatan debit air, dan berkas log survei. Manajemen UPTD mengambil keputusan perbaikan layanan, permohonan maaf formal atau sanksi internal jika terbatas pelanggaran prosedur. Bagian 3, integrasi GEDSI, audit
Fasilitas inklusi UPTD wilayah 7. Fasilitas fisik kantor UPTD belum sepenuhnya ramah disabilitas. Tangga masuk utama belum memiliki rampa untuk kursi roda. Dan toilet umum kantor belum memenuhi standar inklusi. Kondisi ini menghambat akses layanan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas non fisik, mayoritas sosialisasi alokasi air dan pembagian air irigasi ke P3A atau perkumpulan petani pemakai air masih domisili petani laki-laki. Belum melibatkan keterwakilan kelompok perempuan tani secara terstruktur dalam masyarakat pengatur air. Bagian 3, rencana aksi inklusi inovasi SDA inklusif. 20% kuota minimal keterwakilan perempuan tani, lansia, pemilik lahan, dan perwakilan petani disabilitas dalam setiap masyarakat giring air musim tanam di wilayah 7. 7 wilayah kerja UPTD PAPJR wilayah 7 mencakup area luas dengan beragam kelompok masyarakat yang membutuhkan layanan air irigasi yang adil. 3 bulan implementasi. Target penyelesaian seluruh rencana aksi inklusi dalam 3 bulan sejak pelatihan berakhir. Inovasi SDA inklusif mewajibkan kuota minimal 20% keterwakilan perempuan tani, lansia, pemilik lahan, atau perwakilan petani disabilitas dalam setiap musyawarah koordinasi tata pengatur air irigasi atau giring air musim tanam guna memastikan kebutuhan air untuk semua kelompok terakomodasi dalam diskriminasi. Bagian 4, digitalisasi layanan, transportasi digital, dan pencegahan maladministrasi digital. Sistem Rekomtek dan pelacakan berkas. Jika UPTD memanfaatkan sistem Rekomtek atau pelaporan kerusakan pintu air berbasis web atau aplikasi, mitigasi dilakukan dengan memasang fitur notifikasi otomatis via SMS atau WhatsApp ke nomor pemohon saat status berkas berubah. Transparansi estimasi hari penyelesaian survei harus tertera di sistem untuk mencegah berkas tertahan tanpa kejelasan di meja verifikator digital. Perlindungan data pemohon membatasi hak akses data koordinator lahan, data kepemilikan sertifikat tanah pemohon Rekomtek dari nomor kontak petani atau pemohon hanya untuk petugas yang berwenang. Bagian 3, tabel rencana aksi. Format tabel rencana aksi atau RTL. Sasaran perbaikan, pencegahan maladministrasi, tindak nyata, penyusunan SOP ketat terkait batas waktu peninjauan lapangan maksimal 4 hari setelah berkas lengkap, dan sosialisasi kepada seluruh operator SDA. Waktunya bulan ke-1, output atau hasil dokumen SOP survei lapangan baru dan papan alur layanan terpasang. Inklusi atau gensi. Tindak nyata, pembuatan rampa portable di pintu masuk kantor wilayah UPT wilayah 7, serta penyusunan panduan sosialisasi tata kelola air irigasi yang melibatkan perwakilan perempuan tani. Waktunya bulan kedua, output atau hasil tersedianya akses rampa fisik dan terlaksananya musyawarah air inklusif. Digitalisasi, tindak nyata, implementasi sistem pelacakan berkas Rekomtek sederhana menggunakan Google Sheet yang dibagikan linknya atau dikirim otomatis via WhatsApp. Waktunya bulan ketiga, sistem WhatsApp tracking pelayanan aktif dan dapat diakses pemohon. Terima kasih yang saya sampaikan, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.